على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد إن حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وأولاده وذرياته الكرام إلى جميع بقية الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين السادة الصوفية المحققين خصوصا سلطان الأولياء السيد وحيد بن عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والعظيم التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا من ذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح عند القرية خصوصا إلى معرفة الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, alhamdulillah kembali sore hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita masih sampai bab 5 menerangkan tentang keutamaan iman. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu orang iman iku sangelima ahadukum sapa ahadukum salah siji kabeh kata yuhibba sayyidu demen sapa akad li akhihi marang sedulure akad maing barang yuhibbu kang demen sapa akad li nafsihi marang awak dhewe akad. Hadisnya pendek. Rasulullah menyampaikan tidaklah iman itu disebut sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini prinsip dalam Islam ya. Jadi yang mengikat persaudaraan kita itu adalah agama Islam. Dalam Al-Quran itu diceritakan ketika Nabi Nuh numpak perahu beserta pengikutnya, salah satu putranya tidak mau ikut. Siapa itu namanya? Karena nomor kiri Kan'an itu sampai naik ke bukit tenggelam, naik lagi ke bukit yang lebih tinggi tenggelam, naik lagi sampai ke gunung dan begitu. Nabi Nuh itu dalam Quran terus berdoa, wa nadanuhu rabbi inna bani min ahli. Nabi Nuh memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, dia itu anakku dan dia itu keluargaku, maka selamatkan. Kemudian Allah menjawab. Allah menjawab dalam Quran. Jadi apa yang dimohonkan oleh Nabi Nuh itu dijawab oleh Allah. Laisa min ahli innahu amrun ghairu shaliih. Dia bukan keluargamu. Anaknya dhewe itu tidak disebut keluarga karena tidak terikat dengan ketahuan. Ini prinsip kita. Senajan wong liya, anggere wong Islam itu saudara bagi kita. Senajan anake dhewe
Kalau tidak terikat dengan akidah, maka tidak disebut dengan saudara. Tegas sekali, tegas sekali. Maka amal soleh di sini di ayat ini menyebut dia bukan keluarga. Inilah amalul ghairu soleh, karena dia tidak mempunyai amal soleh. Bukan disebut tidak punya ketauhidan yang sama, tidak punya amal soleh. Wah, ini malah medeni, ini malah medeni. Nah, maka yang mengikat kita menjadi saudara itu adalah muslim. Ini dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan al-muslimu lil muslimi kabunya. Bahkan dalam hadis yang lain al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Wala yadlimuhu, tidak diperkenankan berbuat zalim. Wala yahdiluhu, dan tidak pula diperkenankan meremehkan, menghinakan, tidak boleh. Jadi kita dengan orang muslim lain itu menghina tidak boleh, berbuat zalim tidak boleh, meremehkan tidak boleh. Menghina dan meremehkan itu beda. Menghina itu senoloki, keluar dari ucapan kita, menghina orang. Tapi kalau meremehkan kita, kadang kita tidak mengucapkan. Jadi kita tidak menganggap. Nah, itu termasuk mereka. Itu dalam ukuran agama kita tidak boleh. Senajan tok budu, senajan tok sudah tahu semuanya, tahu kosong. Selama dia muslim, kita tidak boleh meremehkan. Meremehkan aja tidak boleh, apalagi menghina, apalagi berbuat dolim, apalagi menghilangkan kehormatan. Ini prinsip dalam Islam. Ngeremehkan orang, senajan bodoh, senajan fasik itu rusak. Coba boleh kok nggak sebalik. Jangan meremehkan. Kalau metode yang Ghazali itu kan begini. Bila engkau melihat orang yang lebih muda, maka hendaklah engkau punya perasaan sungguh beruntung orang itu. Dengan usianya yang lebih muda, pastilah dosanya lebih sedikit daripada. Bila engkau melihat orang yang lebih tua, maka hendaklah engkau merasa sungguh beruntung orang tua itu. Dengan usianya yang panjang, pastilah ibadahnya lebih banyak dari. Bila melihat orang yang berilmu, hendaknya kita merasa sungguh beruntung dia. Dengan ilmunya pastilah ibadahnya itu benar, sehingga lebih mudah diterima oleh. Bila melihat orang yang bodoh, hendaknya kita merasa sungguh beruntung orang itu. Dia mungkin melakukan dosa, tapi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, sehingga masih sangat dimungkinkan dimaafkan oleh. Sedangkan aku lebih mengerti, tetapi tetap melakukan dosa. Bila melihat orang kafir, sampai begitu ya, maka hendaklah engkau merasa sekarang dia kafir, tapi besok belum tentu dia tetap. Sekarang aku muslim, tapi belum tentu besok tetap. Jadi kalau ini dipegang, gak mau cerita nama kera-kera, jadi nggak ada. Karena kita bisa menghormati kekurangan orang lain, dan kita bisa menghargai kelebihan orang lain. Hadis yang lain, kalau menangi yang rendah, kemudian tentang kita penjenengan. Rasulullah mengatakan, salasun mangkuna fihi hasaballahu hisaba yasir wa adkhalahul jannah. Ada 3 golongan yang nanti itu akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, serta dimasukkan surga. Jadi besok ketika hari kiamat, kita semua itu antri untuk dihisab, dihitung. Perbuatan kita itu mulai lahir sampai mati dihitung.
akeh api ya kok akeh elek. Jadi mempertanggungjawabkan otomatis sama. Seandainya kita hidup 40 tahun, maka apa yang kita lakukan ketika 40 tahun itu semua dibuka dalam di kitab Induk. Umur saat ini jam saat ini ngomong masjid ya dan lain sebagainya. Dan tengah-tengah malaikat memproses jeneng sokongan dan sebagainya gitu. Baru mulai proses malaikat ini ditegur lah. Malaikat dalam iku sing kok hisab itu kalau langsung terus budal baik. Dan ini sing nembe pembacaan nama tempat tanggal lahir. Sing dereng mulai wis to itu kulo dhewe. Jadi tengah itu ya ono setengah KKN barang. Hisab yasir tetap dihisab tapi mudah. Langsung masuk ke surganya. Siapa tiga golongan ini? Pertama, golongan orang yang tukti man haramaka, orang yang ngelomani wong sing medhit. Semerap, ngelomani wong medhit semerapnya. Nah, kok duwe tangga mepet medhit, segera ucapkan alhamdulillah, ini jimatnya mlebu swarga. Bendino sampean kayak gini. Itu hadis. Sebab panjenengan nek ngelomani wong sing loman balik akan ngekei wong sing loman suatu ketika panjenengan diberi. Tapi nek ngelomani wong medhit tidak masalah. Nah, ketika tidak kembali itu maka Allah yang akan mengembalikan. Ngelomani wong medhit ini betul. Karena kita itu selalu perhitungan. Alaikum medhit suka satu kayak ini, bapak gak tahu belum, tidak pernah mau tahu dengan orang lain, kan begitu perasaan kita ya. Tapi perintahnya agama tidak begitu, nggak mau medhit wah, dibawa masalah. Jadi menghilangkan sifat-sifat kejelekan dalam diri kita sendiri kan itu. Ya. Jadi kan duit tonggo mepet kok medhit, alhamdulillah ini jimat ini. Kok mau ditelas. Wah, bingung boleh jimat mana ya? Yang kedua, watasilu mangkoto angka. Watasilu mangkoto angka. Nyerangkumi satu, nyerangkumi satu. Oh, satu ini benar. Usul. Ketika ada orang muslim panjenengan, ya, dikumpuli terus. Diparani, tidak ngomong, diperhatikan. Ya Allah, betul-betul. Nah, buat ini kalau jenengan yang orang geding mulai ketemu pakai sepas, gitu. Tapi ternyata akhlak Islam itu tidak begitu. Ketika orang geding dalam LJW kita disuruh berbuat, gitu. Sampai kok digedingi wong parani, ya kok cakap dari menang. Gak aku sesuk diparani meneh. Ya apa cak kabare penerang kali. Gak betul rokok kan. Meneng tapi rokok itu cukup. Sesuk parani meneh. Nggih, gak ono soto. Ya apa cak kabare sing meneng gak ono soto. Dak, soto itu cukup sampean. Dak. Sesuk parani meneh. Ya apa cak kabare gak butuh duit. Lah, kula ngomong. Saya terakhir itu mesti ngomong. Mesti ngomong dengan yang terakhir. Jadi akhlak Islam itu seperti itu. Jadi bila ada orang melakukan kejelekan kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan kejelekan. Lalu apa bedanya kita dengan dia kan gitu? Nah, ketika orang panjenengan digedingi wong, berarti munio alhamdulillah. Nah, ini merupakan wasilah kita mudah dihisab, wasilah kita gampang mlebu swarga. Ya, orang yang punya konsep berpikir seperti ini maka hatinya itu tidak tahu susah, tidak pernah susah. Kalau medhit ya biasa, dimusuhi wong ya biasa. Tapi waktu dolan sepi, tonggo sebelah rapi.
Nah, itu bukan konsep Islam. Konsep Islam bah disantet, bah gak. Sing berbuat jelek diapi. Itu konsep Islam. Golongan yang ketiga, wa ta'fu amman dzalama. Memaafkan orang yang mendolimi kita. Jadi sampean kok didolimi wong, gak usah ngenteni wong njaluk sepuro, jenengan sepuro terus. Karena itu menguntungkan kita. Di panjenengan didolimi wong, itu hakikatnya kita yang beruntung. Oke. Hadis Rasulullah mengatakan doa umatul mustajab. Doanya orang yang dizolimi itu mustajab, mudah dikabulkan. Kalau jenengan ini kepingin doanya kabul, kalau jenengan itu kepingin doanya dikabulkan, kalau direwangi bengi melek, sholat wiridan, direwangi poso, ada jalan pintas. Nek dizolimi wong itu mandi nih. Berarti nek panjenengan dizolimi wong segera berdoa. Ya maksudnya dengan paling cicilan dan lunas. Utang-utang ya. Lu mandi nih itu. Gini betul. Nek perlu sing berbuat zalim. Sampai kirimi apa? Karena ungkapan terima kasih. Nek gak perkara sampeyan sak dungo buka mandi. Ya elegan sekali gitu. Ini konsep Islam seperti ini. Ingat didolimi wong butuh bersyukur, alhamdulillah. Ini nek sampean dolimi gak mati itu kan. Maafkan nek. Jadi dimaafkan. Siapa orang yang paling sering mendolimi kita? Sinten kira-kira? Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ya bojone, ya anak. Ayo coba kita pikir. Di bapak-bapak ini, panjenengan saluran pisan pamane niki nekai duit tengene bojone, kayak biaya operasional keluarga. Seringkali, insya Allah seringkali lagi duitnya dulu entek ngomong wis entek terus jaluk meneh nggih mboten nggih mboten nah duit sing jenengan kene terbojo niku lho durung entek tapi ngomongnya wis entek terus jaluk meneh kira-kira perbuatan dolim apa mboten nggih anak itu bar disangoni sesuk jaluk sak meneh ini tadi disangoni lho entek Pak dolim apa Masih wong lanang ya berbuat dolim itu dari wong itu. Kayak anak 10 juta, sing dilungo, 7 juta, sing 3 juta, duit si anak. Gini betul. Oleh panjenengan betul memaafkan orang-orang yang berbuat dolim. Sing kena sanksi itu keluar dari jenengan dhisik. Gimana? Nah nanti wis sebab kalau masih bojo kok bola-balik bojo, wis babak dingaku. Lah itu akan membuat berbeda. Tapi nek jenengan gak nerima membuat itu gegeran, lah iki betul. Lah ini gambarannya seperti ini. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak prihatin dengan urusan umat Islam, maka dia bukan golongan orang Islam. Di dalam satu yang lebih luas. Lo jalan dari orang Islam, tapi kok gak gelem prihatin kalau urusan umat Islam. Kalau Islam kita bukan golongan orang Islam. Masjid ono acara, sibuk macam-macam kok gak gelem melu mikir tok gelem. Nggak usah ngomong elangi lah. Repot ya repot mikirnya lagi mikir kok bayar lagi Rasulullah ngatur fakir samin dia bukan golongan orang Islam buat kena kalimat mungkin berat berarti orang Islam itu harus mau peduli dengan urusan umat
ya mampu lah, semampunya. Nah, nggak mampu jangan memaksakan diri. Ka'bah itu disesuaikan dengan kemampuan. Inilah jadi kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Sebab orang mesti butuh uang dia, urip butuh uang dia, pemenang mati tetap butuh uang. Yang mati masuk lalu diri dan menggunakan urip yang butuh uang dia. Penjalan tuh mahal, dia butuh orang baku itu butuh petani dan lain sebagainya. Ini disebut manusia sebagai makhluk sosial. Maka tidak boleh bagi seorang muslim tidak mempunyai kepedulian terhadap muslim yang lain, apalagi terhadap kepentingan umat. Kepentingan umat itu komunitas, piye carane kampung kene iki wong sing muslim mayoritas muslim iki paham agama, bukan muslim asal. Kira-kira jenengan tahu survei apa tidak? Kampung jenengan ini muslim rata-rata sing paham agama apa sing apa paham? Wis tahu disebut apa tidak? Itu disurvei. Kalau memang kampung jenengan ini muslim yang rata-rata tidak terlalu paham agama, kita harus peduli bagaimana supaya paham agama. Gitu. Lalu kewajibannya kiai, enggak. Kewajiban setiap kita, setiap orang Islam punya kewajiban begitu. Bicara tonggole koncone dulure niku menjadi orang muslim yang mengenal tentang Islam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman tahu iman itu fi sadril mu'min tetap ing dalem atine mukmin. Wala yakmul iman lan ora sampurna al-iman illa bitamamil fardh. Kejaba kelawan nyempurnake pira-pira fardhu wa sunani lan pira-pira sunah. Wala yasutu lan ora rusak al-iman illa bijuku til faraidi wa sunani kejaba kelawan ngasi pira-pira fardhu lan pira-pira sunah. Paman nakoso, paman tangi sapa wong iku nakoso nyudo sapa manfaat dan ing perkara fardhu siji. Bi ghairi juhudin halitan kok akas ukiba potensi sapa man alaiha karena ngasi barang fardhu. Bamalan sapane wong iku akmah nyempurnake ya mana al-farad yang pira-pira fardhu wajibat mau wajib lahu ketuiman apa al-jannatu suwargane Gusti. Iman itu di dalam hati manusia setiap orang. Tidaklah iman itu sempurna kecuali dengan menyempurnakan segala hal yang fardhu dan sunnah. Jadi sempurnanya iman itu adalah melakukan sesuatu yang fardhu diiringi yang sunnah dengan sempurna. Wah, ini topan ini. Ya, betul usah ngomong sing sunnah pun melakukan sing fardhu dengan sempurna itu ya, betul. Sulit, amat sangat sulit. Contoh, beberapa hal yang fardhu, beberapa hal yang berhukum wajib. Ono ibadah niku sing kaitannya dengan Allah. Contohnya sholat, maca Quran, zikir, iki langsung puasa. Ono ibadah itu yang kaitannya dengan manusia. Contohnya nikah, bertetangga, jual beli. Ini semua kita harus tahu. Jadi kalau panjenengan itu wajib memahami apa-apa yang wajib. Contoh, sholat hukumnya wajib, maka kita wajib mengetahui ilmunya sholat. Jangan sampai sholat kita itu tidak sah. Terus, nah,
Ono wong sholat duhur, lah kok jam 8 esuk. Sah atau enggak? Wes jelas mutlak itu enggak sah. Kan begitu kan? Sebenarnya aku sholat, apa ini semua ini kan susah. Apa mana kalau sholat sing model TV, ada urusan saya itu nih orang Sumatera mau putih, mau sholat, mau ngadep kanan ngadep kiri barang barang. Ini profil masyarakat kita, profil masyarakat kita betul. Jadi harus tahu lah. Otomatis kalau sholatnya benar, sebersucinya juga harus benar. Itu ngerti ini banyak tohir mutohir, banyak tohir goyru mutohir. Air yang suci mensucikan atau suci tapi tidak bisa untuk harus tahu kita. Karena itu syarat sahnya. Nah, ini harus tahu. Kalau ini sampai tidak tahu kan susah. Ibadah kita menjadi salah. Ibadah kita jadi salah. Dan kita juga harus tahu apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang menjadikan batal sholat kita. Kita harus tahu yang membatalkan apa-apa yang diharamkan. Harus tahu. Jangan sampai tidak. Perlu wajar kita nilai kitab Nasoihud Diniyah itu wonten kalimatnya. Walaisa yuqdiruhum walaisa yuqdiruhum Allah bi syai'in min dzalika fa innahu subhanahu qad farada 'alaihim talabal ilm. Allah tidak menerima alasan akibat kebodohan mereka. Jadi kok orang Islam nyolong masjid, jadi gak ngerti nek nyolong itu dosa. Ketika dia mencuri, apakah dia dosa? Apakah dia dosa? Tidak, karena tidak tahu. Mencurinya itu tidak dosa. Tetapi dosanya itu lebih besar lagi. Apa? Karena ketidaktahuan. Bukan dosanya mencuri. Dosa karena tidak tahu itu lebih besar. Dosa karena kebodohan. Kenapa? Karena Allah telah memfardukan untuk tolabul ilmi. Nah, Allah sudah mewajibkan untuk tolabul ilmi. Lah, Islam mulai procok kok saya belum ngerti nek orang pencet itu kowe nang ndi wae bukan ilmu. Wa yasamahumul asbab, dan Allah telah memudahkan sebab-sebabnya untuk tolabul ilmi. Ayo, kesulitannya apa tolabul ilmi? Dalam hadis itu disampaikan Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Rasulullah mengucapkan hadis ini itu di Madinah. Carilah ilmu walaupun sampai negara Cina. Dari Madinah ke Cina jauh enggak? Pol-polan. Golek ilmu walaupun jauh sekali, karena itu fardu wajib walaupun jauh, karena wajib demi sesuatu yang wajib maka harus dilakukan walaupun jauh. Lah saniki kula jenengan tolabul ilmi, mencari ilmu agama, kira-kira sampai keluar kota atau enggak? Setiap masjid ada, insya Allah, betul kan? Wa yassaralahumul asbab, Allah memudahkan bagi kita untuk mencari ilmu. Bola tamu pundi-pundi lah, ojo masjid musola ono pengajian. Duko sing gak perubahan ini kan aneh. Begitu maksudnya. Wa aujaba ala ulama ta'limahum, dan Allah mewajibkan bagi para ulama untuk mengajar mereka. Makanya jadi kiai itu diundang pengajian rutin, tidak boleh mengatakan tidak bisa selagi ada waktu, karena hukumnya wajib. Itu coba bayangkan. Jadi 3 komponen, Allah sudah mewajibkan, 2 Allah sudah memudahkan, 3 tenaga pengajarnya sudah disiapkan oleh Allah.
Dulu kok sih apa agama itu berarti kan fatak siluhum ba'da dzalika kullihi istighalah bid dunya wa tiba'an lil hawa. Adapun mereka yang tetap bodoh dalam urusan agama itu disebabkan kecerobohan mereka, tidak memperhatikan bahwasanya masjid ono pengajian, tolabul ilmi ini tiba hukumnya wajib. Mereka nggak memperhatikan. Dan karena mereka sibuk dengan urusan dunia, wattiba'an lil hawa, serta mengikuti hawa nafsu, kesenangan nafsu. Mungkin kalau sampai hari ini logika saya itu masih belum bisa menerima. Jadi kalau saya itu jadwal ngaji itu sehari minimal 2 tempat, maghrib bisa. Saya sering melihat begitu jamaah maghrib ke masjid, wayah ngaji entah. Logika saya itu sampai hari ini belum bisa menerima. Wong sing nglakoni jamaah maghrib itu kira-kira wis paham agama itu, sehingga mereka begitu meremehkan tentang kajian. Di dalam kitab ini disebut orang-orang yang abai tentang ilmu itu adalah orang yang ceroboh dalam agama. Kenapa mereka ceroboh? Karena mereka sibuk ngurusi dunia serta mengikuti kesenangan nafsu. Terus yasiduhum anillahi bu'dan. Mereka orang-orang yang abai urusan ilmu akan bertambah jauh dari Allah. Walaupun sholat jamaah rutin, walaupun baca Quran rutin, nanti nunggu HP ini dibuka mau Quran, walaupun begitu. Wa yujibu lahum indahum muqtan wa qardan, serta wajib bagi mereka mendapat murka Allah serta tertolak semua ibadah. Wajib mendapatkan murka. Jelas nih, sangat jelas. Kenapa begitu? Karena orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, kira-kira bagaimana? Orang merasa itu kewajiban, padahal sesuatu yang diharamkan. Saya ulangi lagi, ada orang itu merasa itu wajib, sehingga dia melakukan, padahal ketika dilakukan sebenarnya hukumnya adalah haram. Waktu begitu dipikir itu kewajiban, tiba-tiba apa ada? Ada. Contoh, membantu orang yang hidupnya sulit, bagi kita kan wajib semangat kita. Dilalah orang itu meremani, Pak ini kalau Pak saya sepuluh bukan sebab nopo-nopo, dengan rondo ripeannya, akhirnya dirapi. Boleh tidak? Boleh. Tiba ya di dewi. Bagaimana kalau ini? Harus. Dia merasa wajib padahal itu haram. Atau sebaliknya dia merasa itu haram padahal wajib. Keliru kabeh sing dilakoni. Sing dilakoni keliru. Nah, cara bahasan kemarin ono membeleh korban untuk kakeknya yang sudah meninggal. Dia merasa aku yang kudu ngiciptaken korban itu karena ada keberkahan di dalamnya. Lu padahal malah haram. Betul enggak? Dia merasa mendapat pahala padahal yang dilakukan adalah dosa. Ini akibat apa? Akibat ragil ngaji. Gitu. Nah, maka para ulama itu menyampaikan orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang takabur, langsung dibina. Lah takabur itu merupakan perhiasan Allah. Jadi kalau kita menggunakan sifat takabur itu berarti kita mengkudeta Allah. Karena itu yang boleh mempunyai sifat takabur hanya Allah. Nah, untuk bilang itu, jadi kalau saya hari ini saya tidak bisa menerima akal saya. Kok bisa ibadah seragam, tapi orang paham aku, menurut saya mungkin. Kalau sering, kayak kaji kelompok santri,
konco-konco itu jamaah gedung berjamaah mulai wayang ngaji dan tarawih, padahal sembahyang keliru sampai pada jatuh pada hukum tidak sah. Berat sekali. Iki tidak dilihat langsung tersinggung, gak dilihat itu keliru. Dikon melu ngaji gak gelem, senengane ngaji lewat medsos. Apakah nggak boleh Pak ngaji lewat medsos? Pertanyaan apa nggak boleh? Boleh. Tapi sering keluar ternyata ngaji itu yang menjelaskan begini. Inilah disebut keberkahan majelis ilmu. Nah, maka bagaimana kita bisa menyempurnakan keimanan kita kalau kita tidak bisa melakukan hal yang wajib? Gak ngerti sing fardu apa wae. Wong itu mempelajari ilmunya ibadah haji. Karena haji itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, betul nggak? Itu wajib hukumnya, tapi secara global sepintas teman-teman menggunakan Arab budal haji baru wajib mempelajari secara mendetail. Orang kepingin dodol gedang goreng, ketika dia belum jualan maka nggak wajib mempelajari ilmu jual beli kecuali sekedar begitu wis buka dodol gedang goreng maka wajib dia mengerti hukum jual beli. Wajib itu supaya nggak salah ketika melakukan transaksi. Rukun jual beli apa? Rukunnya jual, membeli, ada barang, ada ijab dan lanek beli barang online hukum itu semua. Bagaimana? Kalau oke itu kan begini, rukun jual beli anane akul, anane sing kuwi, anane niku lho. Bakule kudu ana, sing tuku kudu ana, barang kudu perlu jual, baru transaksi. Nah, sampai tumbas online hukum ini. Bingung toh? Jadi harus bisa menyikapi kita. Zaman kecil saya itu di kampung itu orang transaksi itu saya sering mengatakan kalau tumbas gitu kalau sakti. Kecil saya kan seperti itu. Saya ini gak pakai usul. Sing tuku paham soalnya baru ngaji tiba-tiba boleh gak ngaji. Lo tumbas punya menang. Ini sampai beri tetap gak soalnya muni gak tahu ngaji. Betul kan? Ini contoh-contoh kecil. Contoh-contoh kecil. Nah, ini dalam rangka kehati-hatian kita supaya nggak terjatuh pada sesuatu yang diharapkan. Kan emang ibadah itu tiba-tiba keliru. Kan begitu. Nah, kalau betul ngerti, tidak dosa karena tidak tahu. Dosanya itu bukan karena perbuatannya, tapi karena kebodohan. Allah sudah mewajibkan dan Allah sudah memudahkan dan Allah sudah memerintahkan para ulama untuk mengajar. Tapi sudah Allah rasa meneh. Wong orang belum ngaji orang malah sama. Sebenarnya begitu. Ya, tapi sampai naik kandang itu koyo jono. Sebenarnya bisa kalau lagi bisa. Lain problem kita, bukan problem saya, problem kita semua. Karena saya tidak berhenti selalu memotivasi konco-konco setiap stakeholder itu di masyarakat itu, ayolah bagaimana konco-konco saudara-saudara kita itu mulai semangat untuk memperdalam agama. Ini agama dewi itu agama ini agama kita kan begitu kan? Siapa lagi yang bisa mensiarkan agama kita selain kita? Orang usah terlalu mendekung mikirin urusan nyambut gaya tidak penting, istri keluarga tidak penting nyambut gaya, mesti penting penghasilan. Gitu betul. Nah sama nyambut gaya itu kalau hasilnya masuk gelang. Jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu seperti apa? Orang yang bisa memanage hidupnya,
serta menikmati hidupnya. Piye carane nyambut gawe telung jam kena digawe mangan 2 cerdas. Gitu kan? Sehingga aktivitas kita itu akan maksimal untuk urusan yang lain. Ngurusi sesuatu yang manfaat, melu urusan sihat agama ini Gusti. Ojo diwangane nyambut gawe sakulan kena digawe mangan. Sudah jenenge glowon nang ngoten nggih. Ini konsepnya harus mulai dirubah. Carane makalah kan yang apa nih? Hiduplah kalian, yang apa? Bekerjalah seolah-olah engkau hidup 1000 tahun, tapi beribadahlah seolah-olah besok akan mati. Ini teori ini gampang, prakteknya buat menyambut gawe mulai para turun nih kesalahan loh tapi orang ibadah serak pada harus cerdas menyikapi hal seperti ini. Barang siapa yang berkurang urusan yang fardu bila ini juhudin kalitan kohanas mukibali maka akan mendapatkan siksa. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diwajibkan tanpa membenci, ngasih angas itu membenci. Ada yang terwong itu meninggalkan sesuatu yang wajib tapi sebenarnya tidak membenci. Ya karena kecerobohan tadi. Maka dia tidak dihukumi kafir, enggak. Tapi dihukumi fasik, ukibah, maka akan mendapatkan siksa. Akan mendapatkan siksa dari Allah. Wa man atamal faraidha wajibat lahul jannah. Barang siapa menyempurnakan sesuatu yang fardu, sesuatu yang pokok, yang wajib, maka akan wajib baginya masuk surga. Hal yang wajib itu adalah perintah yang wajib serta larangan. Makanya larangannya Gusti Allah dengan yang kudu ngerti. Nggih. Apa tutulan? Apa itu panci? Kalau ini pinter Pak panci ini 150 euro. Wong mek ngenyang biasanya separuh gitu. Wong itu 5 mawon mboten nangsal ta, mboten paru. Tapi pun 100 kali pasti. Temen tak pas 100 kali mungkin. Wis 115 bae kula dereng nangsal. Kalimat ngene nek ora tau ngaji iso liru. Iso liru. Padahal pulangnya 100 kan dia sudah melakukan kebohongan ya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Bapak pokoknya bergawe dengan sekarang kalau nggak terpaman ini lagi ya ada pembukaan tentang jawab itu liye jabat sik nomi nanti nek bengi sore niku mulang kok nek esuk dodol teng pasar dodol klan kiai tapi gelem dodol klan nek ana wong tuku napa sing diucapke niki pinten Gus niku kula pulake 900.000 pun jenengan badane pinten terserah. Jadi disebutkan pulau pulake sak meter jenengan badane pinten terserah. Dulu akhirnya baru apa sing tuku ya suka dhewe kayak gede dhewe. Suwe karo bojone dikolekan. Wis Gus ora usah nyambut gawe wis ning omah bae. Wong gelem tuku, gelem badane iku sebab sungkan. Wis ora usah nyambut gawe. Iki patek ono model ngene iki. Ayo ya, contoh-contohnya seperti pun perencanaan sampai kiri. Barangkali ada pertanyaan yang berseberangan. Ini ikut. Waalaikumsalam. Mengenai laduni.
menjawab pertanyaan ini mengenai satu proses penerapan apakah yang mau saya sampaikan ini termasuk ini atau bukan. Ini bisa. Kalau seseorang itu misalkan membaca ayat suci Al-Quran, ayat, kemudian dia merenungi pada diri, membaca artinya, tafsirnya dan melihat aspek-aspeknya. Kemudian dia menemukan satu hikmah, satu ibroh dari ayat tersebut, dan dia paham bahwa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang melakukannya seperti yang ada pada ayat. Apakah ini termasuk maju? Saya ulang pertanyaan. Bila ada seseorang mempelajari satu ayat, dia membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya dan sebagainya, kemudian dia menerapkan dan dia mendapatkan tambahan hikmah dari apa yang dipelajari, pengembangan dari materi itu, apakah itu kata laduni? Betul ya? Begini, laduni itu sederhana sekali sebenarnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, laduni itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Dalam bahasa hadis, man amila bima alima warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan apa-apa yang belum diketahui. Tapi dosis laduni itu bertingkat. Ada yang super, ada yang setengah super, ada yang nggak pakai super, ada yang kecil sekali. Nah, yang menjadi problem itu begini. Bila kita memahami sesuatu itu benar, maka itu hidayah. Cuma problemnya kan tidak mesti apa yang kita pahami itu sesuatu yang benar. Gitu? Nah, kalau laduni itu masih benar. Pasti karena dalam bimbingan Allah. Ketika kita memahami sesuatu, apakah itu pasti benar? Belum tentu. Nah, untuk bisa mendapatkan bimbingan Allah, al-huda, ilham, bukan rusdu. Kalau rusdu itu petunjuk melalui keterangan. Dakwah kiai itu namanya rusdu, petunjuk melalui wasilah perantara para. Kalau al-huda, ilham itu langsung dari Allah. Itu hanya diberikan Allah pada orang-orang yang sudah pada tahap nafsu tingkat keempat. Insya Allah sudah kita kaji dulu nih. Insya Allah dengan itu lali. Jadi nafsu pertama itu kan nafsu amal, kedua lapang, ketiga mulhimah, keempat mutmainah. Nafsu ketiga itu nafsu yang mendapatkan ilham. Nafsu keempat, atasnya lagi mutmainah, sudah tenang. Bila belum mencapai nafsu mutmainah, maka tidak akan bisa mendapatkan huda atau ilham. Yang bisa didapat hanya rusdu, petunjuk melalui keterangan para. Nah, untuk mencapai nafsu tingkat keempat itu bagaimana? Sesuai keterangan yang dulu, pasukannya nafsu keempat itu apa saja, itu yang harus kita miliki. Beruntunglah yang mencatat, yang tidak mencatat termasuk orang rugi kemarin. Jadi begitu Ibu. Sebab dalam Al-Quran itu ada kalimat begini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi lisana. Apakah kalian tidak mengamati orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan? Tadi saya terangkan, orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, orang yang meremehkan majelis ilmu, itu orang yang menuhankan hawa, mengikuti hawa. Tadi dalam Quran, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang menuhankan hawa? Hawa itu kesenangan. Wa adallahu Allahu 'ala ilmin, kemudian Allah menyesatkan pemahamannya. Lah ini yang kita harus hati-hati.
Kita mungkin membaca Quran, jangan sampai pemahaman kita salah. So dalam Al-Quran sudah disebut wa adallahu ala ilmin, ada orang yang disesatkan pemahamannya. Dia merasa benar tetapi salah. Contoh kasusnya lagi trending sekarang yang diperiksa baris krim. Kayak gitu. Dia merasa benar padahal wa adallahu ala ilmin, pemahamannya disesatkan oleh Allah. Kenapa disesatkan oleh Allah? Apakah berarti Allah berbuat zalim? Enggak, karena perbuatannya sendiri. Apa perbuatannya? Menuhankan kesenangan. Jadi dia lebih mengikuti kesenangan. Apa kesenangannya? Suka dipuji orang, suka pengaruh. Jadi kalau dirinya menjadi orang yang berpengaruh, dia suka. Nah, begitu nih. Itu namanya mengikuti kesenangan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi belum tentu kita mempelajari satu ayat, kita baca asbab-nusulnya, kemudian kita mempunyai pemahaman hikmah, pengetahuan yang lain. Oh, koyo ini, kok nek koyo itu bolehlah, masih hati-hati. Tapi kalau kita sudah meyakini berarti seperti ini, seolah-olah kita benar. Hati-hati di situ. Pulau Dewi sampai hari ini tidak berani seperti itu. Saya selalu apa yang kami dapatkan dari perenungan itu saya compare dengan kitab-kitab yang ada. Saya bandingkan dengan keterangan dari kitab-kitab yang dalam rangka untuk lebih hati. Kemudian ketemu kitab, saya tanya pada kiai-kiai yang lebih ahli. Saya khawatir saya termasuk golongan orang yang pemahamannya disesatkan oleh Allah. Jadi benar, memang itu kalau memang pemahamannya benar itu termasuk hadun, betul. Tapi kalau salah ya bukan. Jadi bagaimana untuk mencapai Buddha? Nah, paling tidak tingkatan nafsu yang paling tidak. Sambung, tentunya mudah-mudahan manfaat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.